Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Bitcoin Dominance. Dan gimana nih market, ya apakah nggak jadi up to bull atau gimana teman-teman ya. So jadi kali ini kita nggak ada bahas untuk altcoinnya, jadi kita coba bahas untuk overall market bagaimana kondisi saat ini. Karena ya masih lanjut merah dan memang sudah masuki fear teman-teman ya, karena perang ya, serangan dari Iran ke Israel. Dan terakhir juga adanya konfirmasi kalau dari Israel ya menyatakan setiap orang yang melakukan serangan kepada Israel akan mereka serang balik. Tapi kapannya mereka tentu tidak akan spill gitu ya. Cuman itu yang menjadi kekhawatiran market. Wah, ini kayaknya terus-terus perang-perangan bisa memicu. Apalagi nanti kalau misalkan sekutu-sekutunya ikut, wah ini bisa benar-benar ya terjadi perang dunia ketiga. Kapan ya nggak ada yang tahu gitu ya. Makanya market ini terus-terusan fear, dimana kemarin sebenarnya udah sempet hijau karena cut rate, karena narasi yang dibangun gitu ya, mau apa namanya, mau pemilu gitu ya, ada cut rate, semua data didandanin ya, kemudian juga ada stimulus dari market China, dan ya sekarang sekejap bubar gitu ya, dar gitu ya, karena ledakan rudal misil dari Iran ke Israel teman-teman, yang masih ya sekarang masih panas lah, kurang lebih seperti itu, kondisinya masih tegang. Dan kemarin ada saya bahas juga untuk XRP dan Bitcoin. Dan ini XRP baru kemarin itu udah melakukan ataupun kita lihat peningkatan yang lumayan signifikan, malah dibanting lagi gitu ya. Kabarnya tanggal 7 nanti penentuan apakah dari SEC akan mengajukan banding lagi atau tidak. Ya ini repot nih teman-teman ya. Sebenarnya ya kita berharap aja yang terbaik. Cuman sekali lagi yang pengen saya sharingkan ya di video kali ini adalah semua orang tahu ya, semua orang itu tahu kalau misalkan Bitcoin akan menuju 100.000, entah cuman sekitar 90 ribuan dan lain sebagainya di cycle kali ini. Tapi banyak orang yang tahu juga, namun gak banyak orang yang bisa bersabar dengan kondisi seperti ini ya. Ada yang mentalnya gak kuat dan lain sebagainya. Oh, Bitcoin bakal segini, gue beli, kondisi gonjang-ganjing kayak gini, akhirnya cut loss, buang barang. Ya nggak banyak teman-teman yang akan bisa mampu bertahan dengan kondisi seperti ini. Shake outnya tuh benar-benar sadis, apalagi untuk altcoinnya gitu ya, yang benar-benar kuat yang akan bertahan. Makanya kenapa setiap kali saya infokan ke teman-teman sekalian, kalau kalian mau istilahnya bermain di industri ataupun di market seperti kripto yang volatile banget ya, dengan segala macam dramanya, harus siap uang dingin. Ibaratnya dalam tanda kutip nih, uang itu kenapa-napa, kalian tetap bisa menjalani hari-hari dengan normal ya. Kalian tidur juga nggak pusing gitu ya. Dan kalian untuk bayar kebutuhan ya masih oke, nggak kenapa-napa gitu. Ya mungkin ya paling ada kesel, kok kayak gini di kripto dan lain sebagainya gitu. Itu manusiawi, tapi setidaknya kalian tidur pun masih bisa tidur gitu ya, nggak sampai kepikiran, nggak sampai stres, apalagi sakit. Itu intinya. Makanya kenapa selalu saya bilang pakai uang dingin ya, jangan minjem, jangan ngutang, jangan pinjol dan lain sebagainya. Karena kalian nggak tahu pasti kan kapan kalian profit, kapan market ini benar-benar rebound kenceng ya, dan kapan ketika kalian udah mengalami profit, kapan kalian tahu market udah balik arah lagi ya, mau terjun payung dan lain sebagainya ya. Makanya kenapa seringkali kita selalu sedia payung sebelum hujan lah, melakukan semua antisipasi untuk skenario terburuk, nggak cuma untuk skenario terbaik, jangan all in dan lain sebagainya. Karena itu ya orang-orang nggak paham itu gitu. Kalau saya pribadi selalu nggak berani all in ya, karena belakangan ini banyak juga yang nge-share ya, katanya up to bull, ya udah dia all in, shred ya, duitnya 100 juta shred, all in di future, mateng udah ya, margin call teman-teman. Jadi itu yang pengen saya sharingkan. Ya memang uang kalian masing-masing, tapi bijak-bijaklah menggunakan uang itu. Kecuali ya kalian istilahnya ya dalam arti kata, ya udah ini uang gua kok, gua mau all in 100 juta mau hilang juga terserah gua gitu, gua juga nggak pusing. Boleh kalau misalkan kalian udah siap kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian berpikir lain, oke ini uang gua mau all in, gua berharap dari 100 juta ini jadi 10 miliar dalam jangka waktu 1 bulan. Ketika 100 juta itu nggak jadi 1 miliar, malah 100 juta itu jadi 10 juta, kalian malah stres, depresi, mau bayar kebutuhan aja nggak bisa, akhirnya dirawat di rumah sakit, kekurangan biaya dan lain sebagainya. Ya kalian harus mikirin ke arah sana juga
Ya makanya mindsetnya harus benar-benar coba dibetulkan dulu gitu ya. Oke, itu sedikit intermezzo dari saya untuk membuka video ini. Udah cukup lama ya, 5 menit pertamanya. Dan ya market masih lanjut koreksi, apalagi altcoin ini berdarah-darah teman-teman ya. 5% sampai 20% kisarannya untuk dia terjun bebas nih untuk altcoinnya. Cuman beberapa altcoin aja yang benar-benar bisa masih menahan ya, atau setidaknya turunnya itu nggak se-ekstrim beberapa altcoin yang lain gitu ya. Kita lihat dulu untuk ETF flow-nya gimana sih. Sebenarnya ETF flow-nya ini per 1 Oktober ini pada jual barang ya, karena perang. Per 2 Oktober ini udah beberapa institusi melakukan stop jual. Tapi untuk si ARK sama BlackRock ya, batu hitam ini malah masih melakukan penjualan walaupun tidak signifikan jualnya. Karena kemarin itu dia beli 40,8 BlackRock, ini jual 13,7 ya. Kemudian di ARK ini kemarin jual 84,3, ini hari ini jual di 2 Oktober ini jual 60,3, dan overallnya masih minus nih teman-teman ya. Dan ada nih, wah BlackRock udah mulai jualan. Ya memang kita bisa lihat di sini ya dari Bitcoin Spot ETF kumulatif flow ya. Di sini kita lihat yang warna hitam ini adalah BlackRock nih teman-teman. Ini jalurnya BlackRock. Kita bisa lihat dia nggak naik menukik tajam, tapi dia ada landainya, ada turunnya sedikit. Ya di sini kita bisa lihat dia ada beberapa kali melakukan penjualan. Tapi memang penjualannya itu nggak ekstrim banyak, cuman sedikit aja. Ya makanya kenapa grafiknya itu ada sedikit melandai, ada sedikit turun, terus nanjak lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Ya jadi dia memang ada melakukan penjualan, tapi dengan porsi yang sangat-sangat sedikit ketimbang dia belinya, teman-teman. Ya cuman kita lihat secara overallnya ya ini terus mengalami peningkatan. Ya untuk flow yang mereka akumulasikan atau beli ya dari si Bitcoin ETF-nya. Di sini bisa track recordnya. Kemudian Ethereum gimana? Yes, ya jadi di sini untuk si Ethereum sendiri ya ini cenderung masih melakukan pembelian sebenarnya. Ya, kita bisa lihat di sini per tanggal 2 ini dari BlackRock ya ini masih melakukan pembelian. Kemudian di sini ada Franklin ya, di sini juga ada melakukan pembelian dan overallnya ketutup plus nih, surplus malah. Nah, sebelumnya di tanggal 1 ya ini jualan lebih banyak. Tuh, makanya minusnya gede nih, teman-teman, minusnya gede. Ya, jadi untuk si Ethereum pun untuk flow masuknya itu belum sebesar Bitcoin. Ya, lebih sepi peminat lah intinya kayak gitu. Maka Ethereum kenapa memble banget? Ya, overall duitnya itu masih kenceng di Bitcoin. Makanya kita bisa bilang itu masih Bitcoin season, teman-teman. Kita belum melihat pergerakan yang signifikan dari Ethereum. Sampai itu terjadi, maka itu adalah sign awal. Ya, untuk nanti altcoinnya biasa ngekor dan lain sebagainya lah. Makanya kenapa Ethereum itu selalu saya bilang penting untuk kita pantau, teman-teman. Kalau Ethereum-nya itu memble, altcoin-nya itu biasa cenderung lemes juga gitu. Apalagi kita menuju alt season dan lain sebagainya itu rasanya sangat sulit. Ya, kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance. Ini masalahnya, guys. Ini masalahnya. Ya, jadi di akhir kali dia memang reject nih dari si trendline resistance. Ya, kalau misalkan kita lihat secara weekly, here we go, teman-teman. Ya. Secara weekly ini akan adanya rising wedge. Ini terakhir kali dia ada reject nih di 58,6%-an lah. Oke, reject. Bahkan secara weekly dia udah breakdown ya dari SNR sebelumnya. Ya di 57,71% ini ada breakdown dia. Set breakdown sempat naik, retest kemudian lanjut turun. Sayangnya memang ketika dia lanjut turun ini pada pergerakan dia awal Oktober closing dengan bullish seperti ini, kemudian next langsung dibantai lanjut naik gitu, tembus nih bull candle nih secara daily time frame. Sorry, ini secara daily ya, secara daily time frame. Ini yang bikin altcoinnya nangis, teman-teman. Bahkan sekarang ini mau ngejar ke previous high-nya dia nih tuh ya. Ini area supply sebelumnya di 58,1% aja udah ketembus. Altcoinnya yang makin merana. Bitcoinnya turun, Bitcoin dominasinya naik, altcoinnya ya pasang selang infus, pasang bantu alat pernapasan ya guys ya. Jadi ya kondisi gini benar-benar nggak berpihak kepada altcoin ya, benar-benar nggak berpihak setelah bulan Maret yaitu di awal 2024. Setelah itu altcoin benar-benar dibantai abis, sadis banget memang untuk permainan di cycle kali ini ya. Jadi masih possible dia untuk ngejar 58,5%, maka altcoin masih akan tertekan sekali lagi ya untuk bad newsnya. Tapi kalau kita gunakan teman-teman
time frame yang lebih kecil seperti 4 jam. Nah, ini 4 jam. Sebenarnya di sini juga adanya semacam tahanan. Ya, kita bisa bilang tahanan minor sebenarnya. Sebelum dia testing ke preview high-nya dia. Ini saya tandangkan dengan box orange ya. Ini di sekitar 58,37 sampai 58,45% untuk Bitcoin dominance ya. Jadi hopefully kalau memang dari area sini dia kena reject, ya kena reject, di sini dia going up, breakdown gitu ya. Reject, dia going up, di sini kena reject, ya malah seperti ini good untuk altcoin. Berarti dia naik cuman bikin namanya lower high. Either memang di sini dia cuman create lower high, lower high ya, atau memang dia testing untuk terbentuk yang namanya double top. Nah, jadi balik lagi ya, di sekitar 58,4, 58,6% ya, range itulah yang kita pantau untuk saat ini. Ya, jadi mata tertuju pada Bitcoin dominance, altcoinnya ya cenderung memble lah, jujur aja. Bitcoinnya gimana nih? Bitcoinnya masih secara daily ya closingnya jelek sih sebenarnya teman-teman ya. Di sini dia dia sempat ketahan secara daily di 63.000, adanya confluence of support di situ, akhirnya dia breakdown ya karena berita perang, jebret turun ya, closing sempat ketahan di area support 60.500-an. Sempat mantul naik, testing cuman ke EMA21 aja, kemudian closing lagi di bawah dan sekarang ya masih lanjut merah gitu. Ya. Jadi masih possible kalau memang dia closing di bawah 60.000 dolar, maka next target itu di 58.900-an dolar. Di mana ini previous SNR plus di sini sempat bikin tail candle panjang pada pergerakan 18 September. Ya, jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk Bitcoin, either memang dia masih turun pun ya kita bisa expect ke sini baru mungkin adanya rebound atau pemantulan. Tapi gimana bro kalau nggak nyampe situ? Oh, lebih bagus. Ya, kita coba akan pantau, kita turun time frame 4 jam. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih. Ini sempat di retest sebelum dia benar-benar lanjut naik kencang gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say area ini, range ini pun dia breakdown gitu ya, maka possible testing sini. Dan lihat juga closingannya. Kalau closingnya cuma bikin tail candle, grab likuiditas, lah itu adanya potensi atau kita bisa lihat ada fake out, mungkin adanya mulai transisi untuk dia pembalikan arah kembali. Kemudian kalau kita lihat lebih detail 1 jamnya gimana? Nah, ini 1 jamnya. Ya, ini adalah batas atas dan bawahnya dia. Overall cuma tersideways di sekitar 60.100-an sampai 61.850-an dolar untuk si Bitcoin. Ya. Jadi dari area sini pun kita bisa gunakan untuk sebuah area, teman-teman di sini. Ini adalah high sebelumnya. Kalau kita lihat di lower time frame. Jadi minimal ini dulu deh di take out, baru next di 61.850. Ini di area 61.400-an dolar. Ya, jadi ini untuk PR-nya si Bitcoin. Ya, either memang dari area sini dia adanya fake out, teman-teman, fake out spread gitu ya. V-shape recovery. Ya, dia kalau memang progresnya seperti ini baru ini pertanda positif untuk Bitcoinnya. Ya, fake out dari sini adanya V-shape recovery, retest kembali, reclaim lagi di atas 60.100-an. Ini bagus banget, pertanda sign yang cukup oke untuk si Bitcoin. Minimal itu dulu yang perlu kita lihat. Ya, either memang dari sini dia udah sideways jebret ya. Dari sini jebret, naik udah retest gitu. Nah, ini lebih bagus lagi. Tapi kalau memang kita harus siapkan dengan skenario untuk perlanjutan penurunan, ya udah kita tunggu di sekitar 58 ribuan dolar. Adanya fake out di situ, closing di atas, ya secara hourly justru lebih bagus untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk persiapan aja kalau teman-teman melihat adanya penurunan lebih lanjut. Ya, semua orang ataupun saya pribadi tentu berharap Bitcoin naik, altcoin ngepump, kita semua happy ya, pasti overall spot market kita bakal hijau royo. Tapi ya market kita, dompet atau wallet kita lagi kena rudal ya. Jadi ya kita harus siap, selalu harus siap dengan dua skenario. Kalau dia turun ke area berapa kita bisa pantau, tapi kalau dia misalkan breakout terlebih dulu, syarat untuk dia reclaim area berapa dulu. Ya, jadi kan itu kurang lebih gambarannya. Ya, hopefully untuk si Bitcoin soon kita bisa lihat recovery yang lebih cepat ya untuk di kuartal 4, kuartal akhir di tahun ini. Dan ya semoga kita semua diberikan apa yang kita inginkan lah setidaknya ya, khususnya di kripto ini. Itu aja teman-teman dari video saya, semoga bisa bermanfaat dan terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.